Kali ini saya mau berbagi tentang desain dapur. Banyak sekali diantaranya ya yang harus kita perhatikan di dalam perangkat dapur. Itu ada ventilasinya, lemari nanti ditaruh di mana, ukurannya berapa, rak piring yang barusan piring dicuci atau itu ya mau diletakkan di mana, wastafel, kompor, keran air, kulkas, serta perangkat-perangkat yang lain ya. Dapur saya itu ukurannya 3x3. Terus untuk dinding yang di wastafel dan di kompor saya menggunakan keramik ya, menggunakan keramik yang doff, jadi tidak silau ya. Beri setiap sisi itu usahakan ada stop kontak. Tujuannya nanti bisa ada penambahan kipas angin. Terus untuk kulkas itu udah pasti, yang untuk exhaust itu dalam lampunya itu itu jadi stop kontaknya ya dipikirkan letaknya di mana. Nanti saya akan tunjukkan yuk lemarinya ya. Lemari itu sebaiknya sebelum membuat dapur itu teman-teman membeli lemari dulu. Kira-kira ruangan dapur saya itu nanti ukurannya berapa, beli lemarinya dulu. Setelah beli lemarinya dulu, nah nanti kita kasihkan di situ lemarinya toh, letaknya di situ, ukurannya kan sudah tahu. Jadi nanti untuk wastafelnya kita kan berikan nanti untuk tempat wastafel, tempat kompor, biar ukurannya itu pas, jadi tidak wah kok ini kelihatannya kurang ya, ada ruang sisa tapi tanggung banget. Nah itu loh, ada ruang sisa tapi tanggung banget, itu sayang sekali ya, tidak dimanfaatkan. Meskipun cuma 10 cm sampai 15 cm itu bagi saya sangat berarti ya, untuk ruangan yang kecil, untuk biar lebih praktis lagi. Itu ruangan sesempit apapun harus bisa kita fungsikan itu. Terus untuk tadi lemari, sekarang untuk raknya. Kalau rak itu, maksud saya rak itu gini, setelah mencuci itu kita jangan masukkan ke lemari dulu karena itu kan masih basah, harus kita tiriskan. Habis nyuci taruh rak dulu biar kering dulu. Nanti kalau sudah kering bisa dimasukkan di lemari. Tapi kalau untuk mau dipakai lagi ya udah di situ aja, yang lemari untuk stok cadangan yang lain gitu. Wastafel itu teman-teman nanti letaknya di mana? Lah itu beli wastafel dulu. Beli itu wastafel menurut saya yang bagus, teman-teman kalau beli wastafel itu yang stainless. Maksudnya stainlessnya yang sudah 304 ya. Sudah 304 itu sudah tidak berkarat lagi. Kalau stainless yang di bawahnya itu masih bisa berkarat. Ya sama-sama stainless tapi masih bisa berkarat gitu. Jadi saran saya yang sudah 304 itu harganya mungkin agak mahalan sedikit lah. Aja ke tokonya, ini stainlessnya yang apa gitu, nanti akan diberitahu tokonya ya. Misalkan toko besar itu pasti bilang ini bagus. Nek menurut saya untuk ngecek istilahnya coro bodone ya, kita bawa magnet itu loh, magnet kecil lah. Kalian teman-teman punya magnet, pecahan magnet apa gitu ya, itu kita taruh di wastafel itu.
Kalau dia lengket berarti itu udah pasti bukan stainless tapi chrome, cuma chrome. Chrome itu kan kelihatannya seperti stainless juga ya, tapi itu masih bisa berkarat nanti. Nah, nanti kan itu kita tanam juga ya, kasihan kalau mau ganti lagi kan ya. Terus untuk ukuran wastafel itu alangkah baiknya agak sedikit besar ya, sedikit besar. Yang 60 cm, 60 cm itu lumayan besar. 60 cm kali 40 cm itu udah lumayan besar lah, jangan terlalu kecil, nanti kurang maksimal untuk nyuci, agak banyak gitu tembok. Nah nanti untuk keran itu dari wastafel, di dekat wastafel itu menurut saya itu berikan dua keran, meskipun satunya tidak difungsikan dulu enggak apa-apa. Maksud saya gini, satu keran itu untuk yang dari tandon, satu keran yang dari langsung PDAM. Itu bila rumah teman-teman itu airnya pakai PDAM ya. Kalau pakai sanyo dan dimasukkan tandon dulu itu cukup satu enggak apa-apa, cukup satu enggak apa-apa. Tapi menurut saya alangkah baiknya juga harus dua ya, karena suatu saat itu nanti kita butuh wastafel dua, itu satu air hangat, satu yang netral gitu ya. Ada itu keran yang langsung dua, terus dijadikan satu, nanti kalau digeser ke kiri dia hangat, geser ke kanan dia netral gitu, ada. Jadi saran saya dua. Terus kalau di tempat saya ini di bawah wastafel itu ada tandon air, karena di tempat saya kan PDAM. Kadang kalau mati tandon sudah habis itu PDAM mati, di bawah wastafel ada tampungan air. Setelah wastafel kita kompor. Lagi-lagi sebelum kita buat meja untuk kompor itu kita beli kompornya dulu, lagi-lagi ya, kita beli kompornya dulu biar ukurannya nanti pas ya untuk pembuatan meja. Karena meja kompor itu kan banyaknya cor ya, terus dekatnya kompor itu nanti ada meja untuk racik ya, terus dekatnya lagi untuk bahan, yaitu lemari es, kulkas ya, maksud saya kulkas itu tadi ya. Terus untuk tata letak itu, bila teman-teman itu dapurnya itu bentuknya memanjang ya, harus berurutan memanjang ya. Kulkas dulu yang pertama di dekat pintu, atau kalau tidak pintu ya kita masuknya dari mana, itu yang pertama kulkas. Setelah kulkas meja itu ada yang meja portable, ada yang meja langsung gandeng sama kompor. Kalau tempat saya mejanya dari cor. Terus untuk meja kompor, terus untuk wastafel bentuknya L tempat saya. Bahkan meja itu nanti sama rata dengan kompor, jadi mejanya rata dengan kompor, mejanya rata dengan wastafel, itu kesannya rapi semua itu ya. Kalau setahu saya itu lebar dari meja itu untuk ukurannya 43 cm. Iya, sekitar 43 cm tempat saya. Itu cukup untuk kompor, pasti cukup lebarnya ya.
Kalau panjang kompor itu kurang lebihnya kita berikan space 80 cm, itu masuk itu kompor. Kalau tinggi kompor beda-beda, memang beda-beda. Kalau di tempat saya 10 cm. Untuk meja ya, di tempat saya ini ada yang unik. Ini meja saya itu meja dapur untuk ngeracik ya, yang letaknya di dekat kulkas itu menyatu dengan meja makan. Nah, meja makan, jadi meja makannya itu ya terbuat dari cor, itu nyatu dengan meja racik itu. Kalau bisa nyatu gini, ini antara dapur dengan ruang keluarga itu kan ada sekat tembok, itu saya lubangi sekat temboknya ya, itu 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi itu akses untuk dapur dan ruang keluarga itu terlihat ya. Nanti itu saya kasih rak juga, rak tapi yang rak tembus ya, rak tembus. Itu nanti karena ini belum terlaksana ya, rencana saya akan kasihkan tanaman di situ biar untuk memperindah, bisa dilihat dari ruang keluarga, bisa dilihat dari dapur, itu fungsinya. Nanti saya akan kasih lihat ya. Terus untuk lantai saran saya gunakan lantai yang tidak licin, jadi lantai yang kasar. Tujuannya apa? Nanti apabila kita nyuci, apabila kita goreng-goreng kan pasti udah itu mercik kemana-mana ya, nanti takutnya licin. Kalau teman-teman memakai keramik yang kasar, pokoknya yang ngedof, jangan yang gilap itu ya, ngedof itu lebih keset, tidak licin lah, tidak licin. Tapi kalau untuk yang di meja ya, itu saya gunakan yang ngedof juga, tapi ngedof tapi halus gitu. Itu ada ngedof tapi halus. Kalau yang di lantai ngedof tapi kasar, model serat kayu gitu. Saya ngerti tentang itu apa, keramik gitu. Itu keramik yang model-model kayu itu lebih, yang ngedof model kayu itu lebih keset, itu bisa gunakan itu ya. Teman-teman nanti di toko keramik tahu ya, oh kira-kira yang tidak licin yang apa gitu, tahu. Terus teman-teman juga bisa gunakan pasang rak-rak melayang ya, rak yang langsung nempel di dinding, itu untuk barang-barang teman-teman supaya tidak melungkrah di bawah ya. Oh ya, ada lagi di bawah kompor sama meja racik itu kan masih ada ruang ya, itu saya gunakan untuk letak panci-panci wajan itu di situ. Untuk lebih cepatnya dan lebih detailnya, ayo mari kita saksikan desain dapur kali ini. Oke, sekarang akan kita lihat bagaimana ya, kita review dapur yang minimalis, hemat tempat ya. Coba kayak apa? Ayo. Ya, seperti ini ya. Jadinya seperti ini dapurnya. Tuh. Dari atas dulu. Ini ya pojok, ini mepet. Sudah mepet ya. Itu lemarinya kan pas, sama di sini juga pas. Nih ngepres ya, karena sudah beli tahu ukurannya dulu ya lemarinya ya.
Tuh, wastafelnya seperti ini. Nah, ini wastafel cukup luas lah, lumayan. Ini rak untuk yang kalau baru nyuci, raknya di sini langsung. Nah, seperti ini. Nah, itu saya jauhkan ya. Itu tembok keramiknya juga tidak sampai atas kok. Itu cuma 1,5 meter kira-kira ke atas ya, dari mejanya maksudnya. Terus kompornya di sini. Nah, kompornya di pojok nih. Nah, kompor di pojok pas juga toh, tempatnya agak menjorok ke bawah sedikit itu ya. Ini sama mejanya ini luas ya di sana ya. Ini langsung nyambung mejanya itu. Ini di sini langsung nyambung sampai sana. Nanti ini kan belum dibuka. Nah, besok kalau sudah dibuka saya tunjukkan lagi. Soalnya ini belum jadi raknya. Rencana rak itu. Air minum ini juga tidak di sini nanti. Ini untuk sementara. Terus ini kulkasnya, tempat kulkasnya. Nah, di situ ya, dekat pintu. Itu ada colokan juga. Dekat pintu. Nah, itu anak saya. Halo, Dek Vio. Halo. Nah, jadi masuk pintu langsung kulkas loh. Pas loh. Itu kan pas. Dibuat pas. Nah, ukurannya bentuknya L. Nih, terus lantainya ini keramiknya kasar. Keramiknya kasar lantainya ya. Terus ini di sini ukurannya, ini di sini ukurannya saat sini sampai sini. Ini 43. Udah pas ya untuk kompor, dan situ juga 43. Sana wastafel 43. Sini juga sama, lemari dari sini sampai sini juga 43 ukurannya. 43 45 cm sudah cukup ya. Sudah cukup. Ini pintu kebetulan juga di belakang rumah itu ada akses ya. Ini pintunya kecil, pintunya ya, 60 cm lebarnya. Itu terus ini loh juga ini lemarinya juga ada rice cooker itu ya, kan ada colokannya itu di belakang. Nah, kan kabelnya di belakang lemari ini ada colokannya juga, langsung dicolokkan sebelum dipasang tuh ya colokannya. Terus colokan kulkas di sini. Terus di sini ada colokan lagi di sini. Nih, pojok ada colokan. Ini kamar. Oh, itu kamar itu. Di pojok ada colokan lagi. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Seperti itu. Ini di bawah kompor tadi. Di bawah kompor tadi. Itu saluran keluarnya berada di pojok. Jadi tidak mengganggu untuk tempat-tempat bawahnya bisa diisi ya. Nah, itu ada apa? Tempat sampah juga kecil, ada gas, ada galon, juga panci penggorengan. Dari situ ya bisa ya, bisa muat lumayan banyak